Kisah teladan generasi terbaik. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Kisah teladan generasi terbaik. Zaid bin Thabit, sang penerjemah Rasulullah. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Ansar. Ia dipilih sebagai ketua tim pembukuan Al-Quran di zaman Abu Bakar dan pada zaman Utsman bin Affan. Amanah yang besar itu tentu menunjukkan besarnya kapasitas dan kedudukan beliau dalam Islam dan sejarah umat Islam. Beliau adalah Zaid bin Thabit bin Adhaq al-Ansari. Ia berasal dari Bani Najjar yang merupakan keluarga Rasulullah SAW di Madinah. Saat Rasulullah tiba di Madinah, kondisi Zaid kala itu adalah seorang anak yatim. Ayahnya wafat pada perang Bu'as. Di tahun pertama hijrah itu, usia Zaid tidak lebih dari 11 tahun. Ia memeluk Islam bersama keluarganya. Rasulullah pun mendoakan keberkahan untuknya. Sewaktu kecil, ia bersama orang-orang dewasa berangkat menemui Rasulullah SAW untuk turut serta dalam perang Badar. Tapi Rasulullah tidak mengizinkannya karena ia terlalu muda dan badannya pun masih kecil. Tidak menyerah karena ditolak saat perang Badar. Saat Rasulullah menyiapkan pasukan perang Uhud, Zaid kembali mendaftarkan dirinya. Kali ini ia berangkat bersama rombongan remaja seusianya, dengan harapan Rasulullah mengikut sertakan mereka dalam pasukan mujahidin. Dan keluarga mereka, lebih-lebih lagi harapannya, agar Rasulullah mengizinkan mereka untuk mengikuti perang Uhud. Rasulullah mendatangi mereka dengan pandangan terima kasih. Seakan-akan beliau menginginkan mereka agar mereka mengurungkan niatnya tersebut. Majulah anak muda yang bernama Rafi' bin Khadij membawa sebuah bulati atau tombak. Ia memamerkan keahliannya memegang senjata tersebut. Rafi' berkata, "Sesungguhnya aku sebagaimana yang Anda lihat. Aku mahir dalam melempar senjata. Karena itu, izinkanlah aku." Rasulullah pun mengizinkannya. Kemudian, Samurah bin Jundab pun maju. Salah seorang anggota keluarganya mengatakan, "Sesungguhnya Samurah itu lebih hebat daripada Rafi'." Rasulullah pun mengizinkan beliau. Tersisa 6 orang pemuda pemberani lainnya. Di antara mereka ada Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Umar. Mereka mengeluarkan segala kemampuan untuk membujuk Rasulullah. Tidak mempan dengan lisan, mereka membujuk dengan air mata. Belum juga berhasil dengan cara menghibah itu, mereka unjuk kekuatan dengan menunjukkan otot-otot mereka. Tetapi usia mereka kala itu masih terlalu muda dan tubuh mereka masih begitu kecil. Rasulullah SAW menolak mereka secara halus, sekaligus menghibur mereka dengan berjanji akan mengajak mereka pada perang selanjutnya. Akhirnya, Zaid bin Thabit bersama anak-anak seusianya memulai pengalaman jihad mereka di perang Khandaq pada tahun 5 Hijriah. Zaid memegang bendera Bani Najjar di perang Tabuk. Awalnya, bendera tersebut dipegang Umar bin Hams, tetapi Rasulullah mengambilnya dan menyerahkannya kepada Zaid. Umar kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu tentangku yang buruk yang sampai kepadamu?" Rasulullah menjawab, "Tidak ada. Tetapi yang lebih banyak menghafal Al-Quran layak dikedepankan, dan Zaid lebih banyak menghafal Al-Quran daripada engkau." Perlu diketahui, dahulu para sahabat menghafal 10 ayat. Ketika mereka sudah paham dan mengamalkannya, barulah mereka menambah hafalan. Sehingga siapa yang paling banyak hafalannya, maka semakin baik kualitasnya di antara mereka. Dari Amir, ia menceritakan,
Sesungguhnya tebusan tawanan perang Badar adalah 40 ukiah emas. Siapa yang memiliki kepandaian baca tulis, mereka diperintahkan mengajar baca tulis kepada 10 orang kaum muslimin. Di antara yang mendapatkan pengajaran adalah Zaid bin Thabit. Zaid adalah seorang cendekia yang memiliki keistimewaan dalam berbagai bidang. Ia seorang penghafal Al-Quran, juru tulis Nabi yang menulis wahyu yang turun kepada Rasulullah. Ia memiliki kualitas ilmu dan hikmah yang mendalam. Ketika Rasulullah mulai menyampaikan risalah Islam keluar Madinah, melakukan surat menyurat kepada para raja dan kaisar, beliau memerintahkan Zaid untuk mempelajari bahasa-bahasa mereka. Zaid pun berhasil menguasai bahasa-bahasa tersebut dalam waktu singkat. Zaid bin Thabit mengatakan, "Aku dipertemukan dengan Nabi saat beliau tiba di Madinah. Ada yang mengatakan, ini adalah seorang anak dari Bani Najjar. Ia telah menghafal 17 surat. Aku pun membacakannya di hadapan beliau." Rasulullah pun terkesan. Lalu Rasulullah berkata, "Pelajarilah bahasa Yahudi. Sesungguhnya aku tidak bisa membuat mereka beriman dengan kitabku." Zaid pun melakukan apa yang beliau minta. Berlalulah waktu tidak lebih dari setengah bulan. Maka Zaid pun berhasil menguasainya. Kemudian Zaid menulis surat Nabi kepada mereka. Apabila mereka mengirimkan surat kepada beliau, maka Zaidlah yang menerjemahkannya. Dari Thabit bin Ubaid dari Zaid bin Thabit, ia mengatakan, "Rasulullah berkata kepadaku, 'Apakah engkau bisa bahasa Suryaniyah?' Zaid menjawab, 'Tidak.' Rasulullah kemudian berkata, 'Pelajarilah. Sungguh, nanti akan datang surat-surat kepada kita.' Zaid pun mempelajarinya dalam rentang waktu 17 hari. Kita menjadi teringat dengan sabda Rasulullah SAW, "Sungguh, Allah mencintai perkara yang terbaik dan membenci sesuatu yang asal-asalan." Hadis riwayat Al-Tabrani. Sebagaimana pengaruh pendidikan Rasulullah terhadap para sahabat, selain faktor kecerdasan, tentu tekad dan kesungguhan juga berpengaruh besar, sehingga Zaid begitu cepat menguasai bahasa-bahasa asing tersebut. Al-Amash mengatakan, pernah datang surat-surat kepada Zaid, tapi ia tidak tertarik membacanya, kecuali apa yang ia percaya saja. Dari sinilah ia dikenal dengan panggilan penerjemah Rasulullah. Sejak dimulainya dakwah Islam selama lebih kurang 20 tahun sejak wahyu pertama turun, terdapat sekelompok sahabat yang mampu menghafal Al-Quran dengan kemampuan biasa. Ada yang mampu menghafal semua yang tertulis, ada pula yang menghafal semua ayat yang tersusun. Di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah Al-Quran diturunkan secara sempurna, Rasulullah SAW membacakannya kepada para sahabat sebagaimana susunan surat dan ayat yang kita ketahui sekarang. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu pernah menyetorkan hafalannya kepada Rasulullah SAW pada tahun wafat beliau. Dari tahun itu, Zaid menyetorkan hafalannya sebanyak 2 kali, dan qiraat tersebut dinamakan qiraat Zaid bin Thabit, karena dia pula yang menulis dan mengajukannya kepada Nabi agar dikoreksi, dan teks tersebut beliau bacakan kepada orang-orang hingga beliau wafat. Setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin dibuat sibuk dengan konflik melawan orang-orang murtad, sehingga banyak korban jatuh dari kaum muslimin. Dalam perang Yamamah, ketika kaum muslimin melawan nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzab, sejumlah besar penghafal Al-Quran gugur. Umar bin Al-Khattab khawatir para penghafal Al-Quran terus berguguran karena konflik belum juga usai. Kemudian, Umar bin Khattab mendiskusikan ide pembukuan Al-Quran dengan Khalifah Abu Bakar. Kemudian, Abu Bakar beristikharah, bermusyawarah dengan para sahabat. Setelah itu, ia memanggil Zaid bin Thabit. Kemudian mengatakan, "Sesungguhnya, engkau adalah seorang pemuda yang cerdas. Aku akan memberimu tugas penting." Abu Bakar memerintahkannya membukukan Al-Quran. Zaid pun memegang tanggung jawab yang besar. Ia diuji dengan amanah yang berat dalam proyek besar ini. Ia mengacak dan menelaah hingga tertumpuklah Al-Quran tersusun dan terbagi-bagi berdasarkan surat masing-masing.
Mengenai tanggung jawab besar ini, Zaid pun berkata, "Demi Allah, kalau sekiranya kalian bebankan aku untuk memindahkan bukit dari tempatnya, tentu hal itu lebih ringan daripada kalian memerintahkan aku untuk membukukan Al-Quran." Ia juga mengatakan, "Aku meneliti Al-Quran, mengumpulkannya dari daun-daun lontar dan hafalan orang-orang. Namun dengan taufik dari Allah, Zaid berhasil menjalankan amanah besar tersebut dengan baik." Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, jumlah orang yang memeluk Islam semakin hari semakin bertambah. Hal itu terjadi di berbagai daerah. Tentu saja, hal ini sangat positif. Namun, hal ini bukanlah tanpa celah. Daerah-daerah tersebut menerima riwayat qiraat yang berbeda-beda, dan mereka belum mengenal variasinya. Sehingga mereka menyangka orang-orang yang berbeda bacaan Al-Qur'annya membuat-buat bacaan baru. Maka muncullah masalah baru. Melalui usul sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, Khalifah Utsman bin Affan pun membuat kebijakan menyeragamkan bacaan Al-Quran. Utsman mengatakan, "Siapakah yang paling dipercaya untuk menulis?" Orang-orang menjawab, "Penulisnya Rasulullah, Zaid bin Thabit." Utsman kembali mengatakan, "Siapakah yang paling fasih bahasa Arabnya?" Orang-orang menjawab, "Said bin Al-Ash. Ia seorang yang dialeknya paling mirip dengan Rasulullah." Utsman kembali mengatakan, "Said yang mendikte dan Zaid yang menulis." Zaid bin Thabit meminta bantuan sahabat-sahabat yang lain. Para sahabat pun membawakan salinan Al-Quran yang ada di rumah Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Para sahabat saling membantu dalam peristiwa besar dan bersejarah ini. Mereka jadikan hafalan Zaid sebagai tolak ukur. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Pastilah para penghafal Al-Quran dari sahabat Muhammad tahu bahwa Zaid bin Thabit adalah orang yang sangat mendalam ilmunya." Figur seorang Zaid bin Thabit memiliki kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat. Kaum muslimin sangat menghormatinya. Suatu hari, Zaid mengendarai hewan tunggangannya. Kemudian, Abdullah bin Abbas mengambil tali kekangannya dan menuntunnya. Melihat hal itu, Zaid berkata, "Biarkan saja wahai anak paman Rasulullah." Kemudian Ibnu Abbas menjawab, "Tidak, seperti inilah selayaknya kita menghormati ulama kita." Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengisahkan, tak kala Rasulullah SAW wafat, orang-orang Ansar angkat bicara. Salah seorang di antara mereka mengatakan, "Wahai orang-orang Muhajirin, sesungguhnya jika Rasulullah menugaskan salah seorang di antara kalian, beliau akan menjadikan salah seorang di antara kami sebagai pendampingnya. Karena itu, kami memandang. Setelah beliau, kepemimpinan ini dipegang oleh dua orang, satu dari kalian dan satu dari kami." Orang-orang Ansar pun menyuarakan yang demikian. Lalu, berdirilah Zaid bin Thabit. Ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah berasal dari Muhajirin, dan kepemimpinan itu pada Muhajirin. Dan kita adalah penolong mereka, sebagaimana kita telah menjadi ansarnya Rasulullah." Abu Bakar pun berdiri dan berterima kasih atas ucapan Zaid yang menenangkan suasana. Abu Bakar berkata, "Seandainya kalian melakukan selain itu, tentu kami tidak membenarkannya." Zaid menggapai tangan Abu Bakar, kemudian berkata, "Ini adalah sahabat kalian, baiatlah dia." Apabila Abu Bakar berhaji, maka Umar dan Zaid bin Thabit yang menggantikan beliau sebagai khalifah. Zaid juga diberi amanah membagi ghanimah pada perang Yarmuk. Ia juga merupakan salah seorang dari 6 orang ahli fatwa, yaitu Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ubay, Abu Musa, dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Umar dan Utsman tidak melebihkan seorang pun dalam permasalahan kehakiman, fatwa, faraid, dan qiraah dibanding Zaid bin Thabit. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Umatku yang paling penyayang terhadap yang lain adalah Abu Bakar. Yang paling kokoh dalam menjalankan perintah Allah adalah Umar. Yang paling jujur dan pemalu adalah Utsman. Yang paling mengetahui halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal.
Yang paling mengetahui ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit. Yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya adalah Ubay. Setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3797. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu wafat pada tahun 45 Hijriah di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Di hari wafatnya Zaid, Abu Hurairah berkata, "Pada hari ini telah wafat tintanya umat ini. Semoga Allah menjadikan Ibnu Abbas sebagai penggantinya." Tinta adalah ungkapan untuk keluasan ilmu. Karena pada zaman dahulu, menulis ilmu membutuhkan tinta. Kisah teladan generasi terbaik. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Kisah teladan generasi